Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainul Rizal dari kelas Ekonomi Syariah 3 UINHAS Jember angkatan 2020 dengan NIM 204105020084. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil dari PPT yang telah saya buat, yaitu tentang teori tabungan dan investasi dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu definisi teori tabungan dalam konvensional dan Islam. Pengertian teori tabungan dalam konvensional. Tabungan adalah bagian dari pendapatan yang disimpan atau tidak dibelanjakan. Tabungan disimpulkan dengan S atau bisa juga disebut selisih langsung antara pendapatan nasional dengan konsumsi agregat. Pengertian teori tabungan dalam Islam. Definisi tabungan menurut M. Nejatullah Siddiqui, Role of the State in the Economy and Islamic Perspective, The Islamic Foundation, Leicester, UK, 1996. Bermakna dua. Pertama, tabungan yang ditujukan untuk berjaga-jaga dan tabungan yang ditujukan untuk investasi. Tentu saja investasi yang produktif, bukan investasi dalam makna luas yang dilakukan oleh konvensional, di mana aktivitas spekulasi masuk dalam definisi investasi ini. Yang kedua, definisi teori investasi dalam konvensional dan Islam. Definisi teori investasi dalam konvensional. Secara singkat, investasi atau investment dapat didefinisikan sebagai tambahan bersih terhadap stok kapital yang ada, addition to existing capital stock. Istilah lain dari investasi adalah akumulasi modal atau capital accumulation atau pembentukan modal, capital formation. Dengan demikian, di dalam makroekonomi, pengertian investasi atau akumulasi modal itu adalah berbeda atau tidak sama dengan modal atau kapital. Definisi teori dalam Islam. Definisi teori investasi dalam Islam. Secara lebih spesifik, M. Medwali 1993 mengembangkan suatu fungsi investasi dalam perekonomian Islam akan sangat berbeda dari perekonomian yang non-Islam atau konvensional. Model yang dikembangkan mengasumsikan tingkat suku bunga 0. Ia mengganti variabel suku bunga dengan variabel expected rate of profit atau R. Penggantian variabel ini membawa perubahan mendasar karena tingkat suku bunga ditentukan oleh pasar kredit atau kredit market dan bukan ditentukan oleh tingkat profitabilitas bisnis pengusaha. Sedangkan variabel expected rate of profit ditentukan oleh karakteristik bisnis pengusaha. Asumsi lain yang digunakan adalah A. Terdapat denda untuk penimbunan aset-aset yang tidak bermanfaat. B. Dilarangnya segala bentuk spekulasi dan tindakan perjudian. C. Tingkat suku bunga pada semua jenis dana pinjaman adalah 0. Yang ketiga, bentuk-bentuk investasi. Yang pertama, saham. Investasi saham dilakukan dengan membeli surat resmi yang membuktikan kepemilikan suatu perusahaan. Yang kedua, reksadana. Reksadana adalah bentuk investasi di mana dana investasi dikumpulkan dari masyarakat yang kemudian dana tersebut diolah oleh manajer investasi. Karena ini merupakan himpunan dana, maka setiap masyarakat bisa berpartisipasi di reksadana meski hanya dengan modal kecil. Yang ketiga, obligasi. Obligasi merupakan surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah atau perusahaan. Jadi, jika kamu berinvestasi di sini, berarti pemerintah atau perusahaan telah berutang padamu dan mereka harus membayar utang tersebut pada waktu yang telah ditentukan. Yang keempat, deposito. Investasi deposito hampir mirip dengan menabung. Dalam investasi ini, kamu menyetorkan sejumlah uang kepada bank atau perusahaan dengan jaminan uang tersebut akan bertambah berupa bunga. Yang kelima, properti. Bentuk investasi properti dilakukan dengan membeli aset properti berupa tanah atau rumah. Karena seperti yang diketahui, rumah dan tanah memiliki nilai yang terus bertambah tiap tahunnya. Sehingga jika kamu menanamkan modal pada hal tersebut, kamu mungkin akan mendapatkan keuntungan di masa depan. Yang keenam, emas. Investasi emas serupa dengan investasi properti. Kamu membeli emas hari ini, lalu jual kembali ketika nilai emas meningkat di kemudian hari. Selanjutnya,
Faktor yang mempengaruhi seseorang menabung dalam ekonomi konvensional dan Islam. Faktor yang mempengaruhi seorang menabung dalam ekonomi konvensional yang pertama, kekayaan yang telah terkumpul, yang kedua suku bunga, yang ketiga sikap berhemat, yang keempat perekonomian. Faktor yang mempengaruhi seseorang menabung dalam ekonomi Islam yang pertama, untuk berjaga-jaga terhadap ketidakpastian masa depan. Yang kedua, untuk persiapan pembelian satu barang konsumsi di masa depan. Yang ketiga, untuk mengakumulasikan kekayaannya. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi seseorang investasi dalam ekonomi konvensional dan Islam. Faktor yang mempengaruhi seseorang investasi dalam ekonomi konvensional yang pertama, tingkat keuntungan yang akan diramalkan akan diperoleh dan suku bunga. Yang kedua, kemajuan teknologi. Yang ketiga, tingkat pendapatan nasional dan perubahan. Yang keempat, keuntungan yang diperoleh dari perusahaan. Faktor yang mempengaruhi seseorang investasi dalam ekonomi Islam. Demikian pula, seseorang akan mengalokasikan sebagian dari anggarannya untuk investasi, yaitu menanamkannya pada sektor produktif. Bukti lain bahwa Islam sangat mendorong kegiatan menabung dan investasi adalah bahwa dalam berbagai aturan Islam dalam mengolah harta membawa implikasi positif pada tabungan dan investasi ini. Misalnya, larangan terhadap pengumpulan harta, pengenaan zakat pada harta yang menganggur, melebihi batas waktu tertentu, dan penghapusan bunga. Kesimpulan, dari hasil pembahasan di atas dapat kami simpulkan bahwa yang dimaksud dengan tabungan atau saving yang disimbolkan dengan S ialah bagian dari pendapatan yang disimpan atau tidak dibelanjakan, sedangkan yang dimaksud investasi atau investment yang disimbolkan dengan I ialah bagian dari pendapatan perusahaan yang ditanam sebagai penambah modal. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang menabung diantaranya adalah kekayaan yang telah terkumpul, suku bunga, sikap berhemat, keadaan perekonomian, distribusi pendapatan, tersedia tidaknya dana pensiun yang mencukupi. Sedangkan faktor menabung bagi umat muslim beragam motif, antara lain untuk berjaga-jaga terhadap ketidakpastian masa depan, untuk persiapan pembelian suatu barang konsumsi di masa depan, serta untuk mengakumulasikan kekayaannya. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.